Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Rahmatullah dengan NIM 18 10 30 10 04 dari kelas 5A1, program studi fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan pembuatan video untuk memenuhi tugas praktikum dari modul manajemen bencana yang diampu oleh Bapak Trilaksono, SST, MS AIFO. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen evakuasi korban massal. Korban massal sendiri muncul akibat adanya bencana. Di Indonesia, bencana dikategorikan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana akibat manusia. Untuk bencana alam sendiri di Indonesia biasanya terjadi berupa bencana gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor. Kemudian untuk bencana akibat ulah manusia biasanya terjadi seperti kecelakaan, ledakan bom, dan kerusuhan warga. Kemudian dari bencana tersebut akan menimbulkan suatu dampak seperti korban massal, rusaknya lingkungan, konsentrasi massa atau adanya pengungsi, kemudian masalah pangan dan gizi, masalah air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular, dan timbulnya post-traumatic stress atau PTSD, yang dimana itu akan mempengaruhi dari psikologis korban bencana tersebut. Nah, karena adanya bencana, biasanya akan menimbulkan masalah korban yang cukup banyak, tetapi jumlah relawan atau tenaga kesehatan yang melakukan evakuasi tidak sebanding dengan jumlah korban yang ada. Jadi dalam melakukan evakuasi, kita akan menggunakan metode triase, yang dimana metode triase merupakan metode untuk melakukan pemilahan korban bencana berdasarkan kebutuhan pertolongan medis atau kondisi klinis korban dengan tujuan untuk menentukan prioritas penanganan dan evakuasi korban. Di dalam triase sendiri kita memiliki empat prioritas dengan warna hitam, merah, kuning, dan hijau, yang dimana penilaiannya nanti kita utamakan yang pertama yaitu ketika korban tersebut ada gangguan dari air breathing circulation atau ABC. Di dalam triase sendiri kita melakukannya berdasarkan yang pertama problem yang ada pada korban. Yang pertama yaitu seleksi berdasarkan problem atau gangguan airway breathing circulation atau ABC tanpa melihat sarana yang ada. Ketika kita melihat korban dengan adanya gangguan ABC, maka kita harus memberikan korban tersebut bantuan secepat mungkin karena itu mempengaruhi dari nyawa korban tersebut, dan kita harus memprioritaskan korban tersebut sehingga korban tersebut mendapatkan warna triase merah. Kemudian yang kedua yaitu jumlah korban itu sendiri, yang dimana seleksi berdasarkan berat ringannya kondisi korban yang mempunyai kemungkinan hidup lebih besar di hadapan kepada waktu, sarana, dan tenaga yang ada. Sehingga dengan jumlah tenaga relawan yang mengevakuasi korban sedikit, kita harus pintar untuk menentukan prioritas dari korban tersebut sehingga kita dapat menyelamatkan korban sebanyak mungkin dengan tenaga yang minim. Kemudian memastikan sebanyak mungkin korban dapat diselamatkan. Kemudian untuk dari triase sendiri memiliki tujuan yang pertama mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pada kondisi jumlah pasien yang besar dengan sumber daya yang terbatas. Kemudian transport korban ke sarana kesehatan dengan fasilitas yang memadai, dan penentuan prioritas akan menekan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan. Kemudian dalam triase sendiri kita memiliki dasar-dasarnya. Yang pertama yaitu jumlah yang cedera, di mana triase dilakukan pada korban bencana yang memiliki jumlah korban yang cukup banyak. Ketika korban hanya satu, maka kita tidak perlu melakukan penilaian triase. Kemudian yang kedua yaitu derajat cedera. Untuk derajat cedera sendiri, seperti di slide sebelumnya, kita melakukan
memprioritaskan korban yang memiliki gangguan ABC karena itu merupakan gangguan yang dapat mengancam nyawa dari korban tersebut, kemudian kemungkinan bertahan hidup, dan sarana dan kemampuan atau sumber daya. Kemudian pada triase yang kita lakukan yaitu yang pertama penilaian tanda vital dan kondisi korban bencana melalui cek ABC atau airway, breathing, dan circulation. Kemudian penilaian harapan hidup, kemudian penilaian tindakan yang diperlukan, penilaian kemampuan medis, prioritas penanganan definitif, dan pemberian label. Yang dimana pemberian labelnya nanti berdasarkan kategori triase yang korban tersebut dapatkan seperti merah, kuning, hijau, atau hitam. Kemudian untuk metode dari triase sendiri kita biasanya melakukan dengan sistem START atau Simple Triage and Rapid Treatment. Pada START sendiri kita ada primary survey yang dimana kita melakukan penilaian pada atau pengecekan pada airway, breathing, circulation atau ABC, tetapi pada 2010 dikembangkan kita melakukan penilaian berdasarkan C-nya terlebih dahulu, kemudian baru AB. Tapi hingga saat ini ABC maupun CAB bisa sama-sama bisa efektif untuk melakukan penilaian primary survey. Kemudian yang kedua ada algoritma dan sistem tapping atau pengkodean. Sistem tapping sendiri itu sama dengan sistem pelabelan. Kemudian dalam melakukan triase kita harus melakukannya secepat mungkin tidak boleh lebih dari 1 menit pada setiap korban. Jadi kita harus melakukan penilaiannya itu harus cepat dan tepat sesuai dengan kondisi korban. Kemudian tentukan fasilitas terbaik untuk penanganannya. Seperti misalnya korban dengan triase warna merah harus dibawa ke fasilitas kesehatan yang memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan kondisi korban. Kemudian dalam urutan triase sendiri kita harus melakukan primary survei, selanjutnya penilaian prioritas, kemudian pengkodean, dan terakhir yaitu treatment dan transport. Untuk triase sendiri kita memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada prioritas 1 dengan warna merah, biasanya kondisinya yaitu ada luka berat, gangguan ABC, mengancam nyawa dengan tapi harapan hidupnya dia masih ada. Jadi kita harus melakukan pertolongan secepat mungkin dan tepat. Kemudian yang kedua ada prioritas 2 dengan warna kuning, dengan kondisi luka berat, tapi tidak mengancam nyawa. Kemudian yang ketiga yaitu prioritas ketiga dengan warna hijau, penderita luka ringan dan masih bisa jalan ketika dipanggil oleh pengeras suara untuk berkumpul di suatu tempat. Kemudian yang terakhir yaitu prioritas 4 atau dengan triase warna hitam, biasanya korban tidak bisa diselamatkan atau sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian untuk labeling sendiri, dalam triase kita ada seperti form yang harus diisi secara cepat, tidak lebih dari 60 detik, yaitu seperti ini formnya. Kemudian setelah mengisi form tersebut, kita bisa menentukan korban tersebut masuk ke dalam prioritas 1, 2, atau 3, atau 4. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu ada prioritas 1 atau merah. Biasanya triase warna merah, korban tersebut mengancam jiwa atau fungsi vitalnya itu melemah, tapi masih punya harapan hidup jika mendapatkan penanganan segera seperti dilakukannya resusitasi jantung. Kemudian penanganan dan pemindahan bersifat segera karena nyawa dari korban sudah terancam dan tapi masih ada harapan hidup. Kemudian dapat meninggal dalam waktu 2 jam atau lebih cepat jika tidak ada penanganan yang tepat. Contoh kasusnya yaitu adanya obstruksi jalan nafas, kegawatan pernafasan, shock, dan trauma
parah, kemudian luka bakar dan trauma inhalasi. Kemudian prioritas kedua dengan warna kuning yaitu ada potensi mengancam jiwa atau fungsi vital bila tidak segera ditangani atau evakuasi ke fasilitas kesehatan sebelum 6 jam. Biasanya kondisi yang membutuhkan pembedahan. Penanganan dan pemindahan bersifat jangan terlambat dengan contoh kasusnya yaitu trauma abdomen, trauma dada tertutup tanpa ancaman asfiksia, trauma ekstremitas dan patah tulang dengan pendarahan yang terkontrol, trauma kepala tertutup, trauma mata, dan luka bakar derajat sedang. Kemudian ada prioritas ketiga yaitu dengan triase warna hijau. Biasanya korban tersebut mendapatkan penanganan seperti pelayanan biasanya, tidak terlalu mendesak, dapat ditunda jika ada korban yang lebih memerlukan penanganan atau evakuasi terlebih dahulu seperti triase warna merah dan kuning. Kemudian contohnya kasusnya yaitu ada luka memar atau lecet, kemudian fraktur simpel tertutup, dan luka bakar ringan. Kemudian yang terakhir yaitu ada prioritas 4 atau dengan triase warna hitam, mengacu pada korban-korban dengan trauma atau penyakit yang sangat serius sehingga kecil kemungkinan selamat atau meninggal saat datang atau death on arrival. Beberapa kasus prioritasnya lebih rendah untuk evakuasi atau penanganan. Contohnya seperti mati batang otak dan penyakit terminal, sehingga kita sudah tidak bisa memberikan penanganan dan kemungkinan untuk ditolong sangat kecil. Kemudian dalam metode START sendiri, kita memiliki langkah-langkah seperti yang pertama awal. Untuk awal itu kita melakukan panggilan kepada semua korban dengan korban yang dapat berjalan dan perintahkan pergi ke suatu tempat. Yang dimana biasanya kita melakukan panggilan melalui pengeras suara seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bisa berjalan mohon berkumpul di tempat A. Nah, kemudian ketika korban-korban tersebut sudah berkumpul di tempat tersebut, maka otomatis semua korban yang berkumpul di tempat tersebut dapat mendapatkan kartu triase warna hijau. Kemudian yang kedua yaitu ada RW, di mana kita melakukan pengecekan jalan nafas pada korban terdekat. Kita harus cek dia masih bernafas atau tidak. Jika tidak bernafas, maka kita buka jalan nafasnya. Jika tetap tidak bernafas, maka kita berikan triase warna hitam. Tapi jika dia bisa bernafas kembali, dia masuk ke dalam triase warna merah. Tetapi jika dia bernafas secara spontan, ketika kita cek jalan nafasnya tanpa dibuka jalan nafasnya, maka dia bisa ke pengecekan tahap berikutnya, yaitu di breathing atau nafas. Ketika korban tersebut bernafas secara spontan, tetapi kecepatan bernafasnya lebih dari 30 kali per menit, maka kita berikan dia triase warna merah. Tetapi jika kurang dari 30 kali per menit, maka dia bisa lanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan circulation, di mana pemeriksaan sirkulasi itu kita cek di capillary refill, biasanya di bagian ujung jari ketika kita tekan. Jika dia warnanya ketika kembali ke warna merah dia lebih dari 2 detik, maka dia masuk ke dalam triase warna merah. Jika dia kurang dari 2 detik, maka dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Tetapi ketika daerah bencana tersebut memiliki pencahayaan yang gelap, maka kita bisa melakukan pemeriksaan melalui arteri radialisnya untuk sirkulasi korban, yaitu di bagian sini. Di sebelah sini kita cek menggunakan 3 jari seperti ini. Dan ketika dia terasa seperti ada denyutan atau teraba,
dia akan lanjut ke pemeriksaan kesadaran, tapi ketika tidak teraba adanya denyutan, maka dia akan mendapatkan triase warna merah. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan kesadaran. Biasanya kita panggil misalnya Pak, 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 Bu, 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 seperti itu, tetapi orang tersebut tidak merespon, maka dia mendapatkan triase warna merah. Atau misalnya kita perintahkan seperti kita tanya namanya dan ya contohnya seperti menanyakan namanya, tapi dia tidak bisa mengikuti perintah tersebut, dia mendapatkan triase warna merah. Tetapi jika dia bisa mengikuti perintah atau ketika kita panggil orang tersebut sadar, maka dia mendapatkan triase warna kuning. Dan ini merupakan contoh dari algoritma START, yang dimana yang pertama kita panggil korbannya. Ketika korban dapat berjalan, maka dia akan mendapatkan triase warna hijau. Kemudian jika dia tidak bisa berjalan, kita cek pernafasannya dengan cara kita buka jalan nafasnya. Jika dia tidak bisa bernafas atau tidak bernafas, maka kita buka jalan nafasnya. Kemudian ketika kita buka jalan nafasnya dia tetap tidak bernafas, maka dia akan masuk ke triase hitam atau kemungkinan besar dia meninggal. Kemudian ketika kita buka jalan nafasnya dia bisa bernafas, maka dia akan mendapatkan triase warna merah. Kemudian ketika kita cek pernafasnya dia bernafas dengan frekuensi nafasnya lebih dari 30 kali per menit, maka dia akan mendapatkan triase warna merah. Ketika dia frekuensi nafasnya kurang dari 30 kali per menit, maka kita lanjutkan dengan cek perfusi atau sirkulasinya di bagian arteri radialisnya. Jika dia tidak ada atau tidak teraba, atau ketika kita cek itu dia lebih dari CRT-nya lebih dari 2 detik, maka dia mendapatkan triase warna merah. Kemudian ketika dia dicek perfusi pada nadi arteri radialisnya dia teraba, maka kita lanjutkan ke cek kesadarannya. Ketika dicek kesadarannya, dia tidak dapat melakukan perintah sederhana, maka dia akan mendapatkan triase warna merah. Dan ketika dia dapat melakukan perintah sederhana, dia akan mendapatkan triase warna kuning. Kemudian dalam evakuasi sendiri, kita prinsipnya di daerah bencana, kita akan mendapatkan 3 kategori daerah, yaitu ada daerah hijau, kuning, dan merah. Dan di setiap daerah ini tidak ada korbannya itu bermacam-macam, dan di daerah merah tidak selalu korbannya masuk dalam triase warna merah semua. Ketika kita akan masuk ke dalam daerah merah ini, kita memerlukan bantuan dari tim rescue, yang dimana kita harus mengecek keamanan di daerah tersebut sehingga kita sebagai relawan yang melakukan evakuasi tidak menjadi korban selanjutnya, yang dimana itu menerapkan dari prinsip Benger. Kemudian ketika sudah melakukan triase dan sudah mendapatkan korban-korban sesuai prioritasnya, maka ketika korban tersebut mendapatkan triase warna merah atau prioritas pertama, maka korban tersebut harus secara cepat dirujuk ke RSUD atau RSUP setempat. Kemudian korban dengan triase warna kuning dibawa ke RSUD, korban triase warna hijau ke puskesmas terdekat. Untuk korban triase warna hitam sendiri, kita juga bisa dibawa ke RSUD atau RSUP untuk
dilakukannya otopsi. Kemudian untuk penentuan rumah sakit rujukan dari setiap korban tersebut, jika jaraknya tidak memungkinkan, maka kita bisa merujuk pasien atau korban tersebut ke fasilitas kesehatan terdekat, karena kita harus memperhitungkan waktu dan jarak di mana itu akan mempertaruhkan nyawa dari korban yang akan kita selamatkan. Jadi ketika daerah tersebut jauh dari RSUD atau RSUP yang jaraknya berkilo-kilometer, maka kita bisa membawa korban dengan triase warna merah tersebut ke daerah ke fasilitas kesehatan yang terdekat dengan pemberian penanganan semaksimal mungkin dengan alat seadanya. Kemudian untuk label dan identifikasi, kita memberikan label itu sesuai dengan cara yang mudah dan jelas, sehingga kita bisa melihat dan memberikan penanganan secara tepat kepada korban tersebut, di mana akan memuat identifikasi atau identitas dari korban tersebut, kemudian dan warna prioritasnya seperti warna merah, hijau, atau kuning, dengan cara yang lebih mudah dan tidak mungkin mengecoh. Jadi untuk label sendiri kita harus memberikannya secara jelas. Kemudian ketika korban atau pasien tersebut sudah dilakukan penanganan di sebuah rumah sakit, maka kita bisa melakukan second triase, yaitu dengan cara cek kesadarannya dengan Glasgow Coma Scale, yang dimana nanti hasilnya ketika pasien tersebut mendapatkan nilai 12, maka masuk ke dalam kategori prioritas 3, kemudian ketika mendapatkan nilai 11, dia masuk ke prioritas 2, dan kurang dari 10, dia prioritas pertama. Sehingga harus dilakukan penanganan lebih lanjut secara cepat dan tepat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.